Halo para penonton semua yang budiman serta baik hati dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan membahas bagaimana dua metode penanaman padi yang berbeda dan hasilnya sama. Semoga saya di sini sehat dan kalian di sana pun selalu sehat walafiat dan diberikan rezeki yang sangat lancar dan berlimpah, dan juga yang pastinya selalu di dalam lindungan yang maha kuasa. Kali ini bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu, dan bagi yang belum like silakan di like dulu sehingga saya akan lebih bersemangat dalam membuat video-video kedepannya, dan kalian juga tidak akan ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para penonton semua. Kali ini saya akan spill bagaimana cara penanaman padi menggunakan sistem tabela atau metode baru yang saya coba terapkan di sawah ini sebagai data pembanding dengan metode yang lama menggunakan tanam bibit. Yakni prosesnya kita tabur bibit di satu petak bibit begitu dengan ukuran kita bisa taksir lah, misalnya luas lahan itu tuh 1 hektar tuh 1 hektar. Nah, kita tabur bibit itu bisa ya dia di sekitaran 30-an kilo atau lebih sampai 40-an kilo, bisa juga 50-an kilo, tidak apa-apa. Kita tabur di satu petak itu, kemudian tunggu 2 minggu atau 3 minggu itu usia sudah pindah, kita cabut lagi bibit itu, baru kita edar di setiap pematang, setiap petak, setiap bedengan itu untuk kita tanam lagi bibit. Sedangkan ini ada cara yang lebih mudah, bahwa sistemnya itu tabela, tanam benih langsung, kita sistem tabur saja. Set, pokoknya seperti itulah bahasanya. Kita tabur, kemudian hasilnya seperti ini. Tidak jauh berbeda. Ini 11-12 dengan yang istilahnya yang namanya itu tanam bibit. Ini hasilnya sama juga. Munculnya biji padi. Lalu kemudian bagaimana cara padi bisa sehat seperti ini, bisa tebal seperti ini, bisa menghasilkan seperti ini. Ini dari usia tabur, usia 3 hari, kita datang taburkan pupuk kimia, yakni pupuk urea, cukup sedikit saja. Kalau ukuran 1 hektar itu dia cukup ya 50-an kilo lah, atau 100 kilo pas sudah itu. Kita tabur sehingga tipis-tipis kan, untuk memancing daunnya bisa melebar. Kemudian 2 minggu kemudian kita bisa tabur Ponska atau TSP. Kemudian kita semprot yang namanya gulma, kasih mati itu rumput-rumput tuh, kasih mati semua. Setelah padi stres, kita double lagi dengan pupuk cair, namanya Biobos. Setelah semprot Biobos, ya sudah kita lepas. Kita tinggal periksa saja, mungkin ada hama. Kalau misalnya sudah umur 1 bulan, 2 bulan begini, biasanya ada hama penggerek batang atau hama putih itu. Nanti kita semprot, ada lagi istilah obatnya itu, ada nama Pinaltik dan lain-lain. Ada banyak di toko, nanti ada di video berikut saya akan spill semua itu nama-nama obat.
Kemarin di video yang kemarin, yang saat padi ini masih berusia 1 bulan, saya masih semprot itu gulma dan sekaligus campur dengan itu untuk obat hama itu, memusnahkan hama itu, hama-hama putih, hama vereng, penggerek batang dan lain-lain itu. Ada lagi yang komen di itu video bahwa, Bang Unten, kalau sistem tabur begini ini tidak akan jadi, biar kamu kerja keras pun dia tidak akan hasilnya tidak akan bagus. Tapi ini orang nih, baik sudah tidak apa-apa, memang dia punya pikiran tuh masing-masing. Kita punya ide masing-masing, namanya setiap manusia setiap ini ada masing-masing ide. Ini sama buktikan bahwa kemarin dia sudah komen tidak akan terjadi, tidak akan hasil. Tapi ini sudah hasilnya. Ini. Nanti sebentar saya akan pegang dengan kamera, saya akan spill zoom dekat-dekat ke objek padi ini, bahwa ini benar. Ini bukan hasil editan, ini nyata ini. Kalau begitu, bagaimana? Ada yang janggal, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita sekarang ini namanya petani muda, petani milenial. Ada yang mudah kok, kenapa kita cari yang sulit? Yang mudah ini, sebagai data pembanding ini sangat mudah, tidak boros biaya, tidak boros tenaga. Pokoknya semua hemat. Kenapa kita tidak memilih yang hemat dan mudah dan cepat? Tidak boros tenaga, kita hemat saja. Sedangkan yang sistem tanam bibit itu sudah metode dulu, sudah tidak pakai lagi untuk di petani zaman sekarang. Kita sistem tabela sudah. Karena metode dulu itu tuh mereka manusia masih banyak. Anak-anak tidak ada yang pergi sekolah, full semua pergi kerja sawah. Makanya mereka rasa enteng saja. Sekarang ini tiap rumah anak-anak pergi sekolah semua. Yang kerjaannya hanya orang tua saja. Terus tenaga sendiri. Lebih baik kita sistem ini saja. Lalu panen nanti akan pakai alat, ada alat. Sekarang ada pertanian sekarang tuh sudah, pokoknya dunia semakin kesini semakin canggih lah dia punya alat-alat pertanian. Nanti kalau saat panen saya akan spill dia punya bagaimana cara itu mesin panen dan hasilnya seperti apa yang dari ini hasil tanam pakai tabela ini. Kalau misalnya hasil sedikit berarti memang ini lahan ini kan luas 50 are. Kalau misalnya hasilnya hanya 1 karung berarti tahun depan saya tidak mau lagi pakai tabela. Tapi kalau dia di atas dari 40-an karung, ngapain kita mau ini? Oke, ini sekarang saya spill yang sampai objek yang dekat. Mulus teman-teman. Oke, para penonton semua, sekiranya sekian dulu informasi dari saya di video kali ini. Sekali lagi saya mohon pada para penonton semua yang belum subscribe, silahkan dibunyikan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.